Hai semua, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami pada mata kuliah IMK dengan judul Optimalisasi UI UX Aplikasi TeleUCAS. Saya Josephine Tirsa Putri Manueli dengan NIM 1203230012 dan partner saya. Dan saya Clara Evelyn Sentia Nelisia Gian dengan NIM 1203230078. Oke, jadi saya next. Oke, di sini latar belakangnya untuk judul tadi adalah laporan ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan aplikasi pembayaran digital yang umum digunakan oleh mahasiswa di kampus Telkom University Surabaya seperti layak umumnya OVO, GoPay, dan Dana yang akhir-akhir ini kita gunakan. Aplikasi ini memainkan peran penting dalam mempermudah transaksi sehari-hari mahasiswa, seperti membayar makanan di kantin, mengirim uang, dan membayar biaya lainnya. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, mahasiswa membutuhkan aplikasi yang tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga efisien dalam membantu pengelolaan keuangan pribadi kita di tengah kesibukan perkuliahan. Tujuannya itu untuk menyempurnakan UI UX Telukes agar lebih praktis, efisien, dan ramah pengguna. Masalah utamanya, koneksi internet tidak stabil, proses top up lambat, aplikasi belum terintegrasi dengan sistem kampus, dan antarmuka kurang intuitif. Next. Metodologi dan pendekatan yang kita gunakan meliputi observasi langsung terhadap mahasiswa saat menggunakan aplikasi pembayaran digital kampus, penyebaran survei online untuk menangkap keluhan dan kebutuhan pengguna, serta analisis ulasan dari platform aplikasi seperti Play Store. Ini adalah contoh dari survei online, dan next. Ini contoh dari komenan aplikasi pada Play Store. Next. Temuan masalah dari pengguna, dari hasil observasi dan survei, ditemukan beberapa masalah utama yang dialami mahasiswa Telkom University dalam menggunakan aplikasi pembayaran digital. Secara teknis, koneksi internet yang tidak stabil sering menyebabkan transaksi gagal atau tertunda. Selain itu, proses pengisian saldo dianggap lambat dan tidak efisien, dan aplikasi seringkali tidak memberikan feedback visual saat transaksi berlangsung. Next. Mental model dan konsep desain disusun secara berfungsi sebagai dompet digital kampus, praktis, efisien, dan andal, bahkan dalam kondisi sinyal tidak stabil. Oleh karena itu, desain aplikasi menggunakan metafora yang akrab seperti dompet, kartu digital, dan histori transaksi berikut. Next. Task analisis dan persona, proses utama yaitu melakukan transaksi. Dipecah menjadi subtugas mulai dari membuka aplikasi, memilih merchant, memasukkan nominal, mengonfirmasi transaksi, hingga menunggu hasil. Analisis ini memperjelas titik-titik krusial yang harus diperhatikan dalam desain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Clara. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke dokumentasi dari step 4 dan 5, yang dimana adanya penambahan skema navigasi yang lebih jelas. Dan tab navigasi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tab utama dan kedua tab transfer. Di tab utama atau beranda menampilkan saldo, riwayat transaksi, dan shortcut fitur utama atau transfer transfer, top up, withdraw, dan request. Dan di tab transfer dibagi menjadi dua bagian, yaitu transfer to friends dan transfer to bank. Selanjutnya di opsi transfer ada dua opsi, kan tadi ada dua opsi yaitu transfer to friends dan transfer to bank. Nah, kalau kita pilih itu kita masuk ke transfer to bank. Itu yang pertama kita pilih banknya, nanti akan disediakan beberapa eh, bank yang mau kita kirim ke siapa. Nah, setelah kita pilih bank yang kita mau, contohnya kita di sini ambilnya BCA. Kita akan input jumlah yang mau kita transfer.
dan kita tambahin catatan. Kita tambahin di sini itu payment for lunch. Dan setelah itu kita proses transfer atau kita sebut konfirmasi dan hasilnya akan menjadi masuk ke halaman sukses bahwa transfer itu sudah sukses. Eh, di step 4 dan 5 ada justifikasi perubahan desain apa aja, yang dimana masalah sebelumnya itu navigasi belum jelas, tombol dan label terlalu kecil, tidak mencolok, dan input data kurang informatif, dan tidak ada konfirmasi transfer. Perubahan yang kami terapkan di navigasi belum jelas diberikan tab terpisah dan flow transfer diperjelas. Prinsip yang kita terapkan di sini ada clarity dan konsisten. Manfaatnya pengguna bisa lebih cepat memahami alur aplikasi tersebut. Di masalah tombol dan label terlalu kecil atau tidak mencolok bagi pengguna nanti, perubahan yang kami lakukan itu diperbesar dan diberi warna kontras. Prinsip yang kami terapkan di sini adalah visibility dan accessibility. Manfaatnya untuk mempermudah pengguna untuk melihat dan mengklik. Dan selanjutnya itu kita masuk ke masalah input data kurang informatif. Dan di sini perubahan yang kami lakukan itu file input diberi label yang jelas dan placeholder. Prinsip yang kami terapkan di situ feedback, mengurangi kesalahan pengisian, dan masalah terakhir itu tidak ada konfirmasi transfer, jadi perubahan yang kami lakukan itu ditambahkan halaman konfirmasi dan detail transaksi. Prinsip yang kami terapkan di situ adalah error prevention. Manfaatnya memastikan pengguna yakin sebelum transaksinya selesai. Jadi sebelum sebelum mau mentransfer uang nanti kayak apakah Anda sudah yakin atau belum? Dan kita di situ gunanya untuk meyakinkan pengguna. Kita masuk ke dokumentasi di step 6 dan 7. Di perangkat input ada touchscreen sentuhan sebagai aplikasi berbasis mobile. Telucast penuhnya mengandalkan antarmuka sentuh sebagai media utama interaksi pengguna. Semua komponen UI dirancang agar responsif terhadap sentuhan dengan mempertimbangkan area aman atau disebut thumb zone agar nyaman digunakan hanya dengan satu tangan. Keyboard virtual on-screen keyboard virtual akan muncul secara otomatis saat pengguna berinteraksi dengan text field-nya, seperti saat mengisi nominal transfer, catatan transaksi, atau informasi login. Setiap input teks dengan label placeholder untuk memberikan petunjuk yang jelas mengenai jenis data yang perlu diisi. Selanjutnya kita masuk ke notifikasi visual atau feedback real time. Notifikasi berbasis warna digunakan untuk memberitahu pengguna status dari tindakan yang dilakukan. Misalnya warna hijau untuk transaksi sukses yang bisa kita lihat di sini. Kalau transaksinya sukses itu diberi warna hijau. Warna merah untuk kesalahan atau input yang belum lengkap yang bisa kita lihat di sini kayak saat kita menginput total 840 perak, itu nanti akan ada kesalahan input kayak the minimum amount is 10.000. Jadi batas yang kita harus transfer minimal yang kita transfer itu 10.000 dan bakal ada peringatan yang teks dengan warna merah. Terus ada warna kuning untuk informasi atau peringatan. Peringatan. Dan notifikasi ini muncul secara real time baik dalam bentuk pop-up toast atau pesan on inline dalam halaman. Ada error highlighting. Bila ada form yang belum lengkap, file akan diberi garis merah dan disertai pesan kecil di bawah input. Hal ini membantu pengguna langsung mengetahui bagian mana yang salah atau perlu diperbaiki. Bisa kita lihat di sini, misalnya di bagian transfer tadi, yaitu kita kan inputnya 840 perak. Itu bakal ada teks error yang akan ngasih tahu apa kesalahannya. Kayak kita nginput 840 perak, tapi yang harus kita ternyata ada petunjuk kalau 840 perak itu nggak bisa ditransfer, harus dan minimum yang ditransfer itu adalah 10.000 begitu. Oke, di step 6 dan 7 ada justifikasi perubahan desain UI. Masalah sebelumnya input data tidak terarah dan membingungkan. Masalah sebelumnya navigasi tidak intuitif, tidak ada konfirmasi atau feedback saat transaksi, tombol terlalu kecil, terlalu banyak halaman tambahan.
Di perbaikan desain, kami menambahkan label dan placeholder pada semua text file. Kami menambah untuk navigasi yang tidak intuitif, kami menambahkan tab navigasi dan bottom navigation konsisten di setiap halaman. Di masalah tidak ada konfirmasi feedback saat transaksi, kami menambahkan dialog konfirmasi, notifikasi warna, dan loading indikator. Tombol terlalu kecil, ukuran tombolnya kami agak perbesar lagi, dan warnanya akan diperkuat, dan posisi tombolnya disesuaikan dengan zona jempol. Dan masalah terakhir itu terlalu banyak halaman tambahan, yang dimana kami gunakan model window atau bottom shade untuk halaman tambahan. Kayak alasan pemilihan objek dan perangkat, keyboard virtual dikomunikasikan dengan panduan teks agar penggunanya tidak bingung saat mengisi data. Untuk masalah kedua, touchscreen UI dan yang mobile friendly mengandalkan navigasi berbasis tab dan icon agar mudah dipahami. Yang ketiga, visual output seperti dialog, animasi, memberikan kejelasan status kepada pengguna. Yang keempat, mengacu pada prinsip mobile usability, tombol penting harus berada dalam jangkauan visualnya dan menonjol. Yang terakhir, modal membantu mempertahankan konteks tanpa harus berpindah halaman, cocok untuk informasi sekunder. Manfaat apa saja yang kita dapatkan itu meningkatkan akurasi input, meminimalkan kesalahan, dan mempercepat proses pengisian data. Yang kedua, pengguna dapat berpindah fitur dengan lebih cepat tanpa harus kembali ke halaman utama. Yang ketiga, memberikan rasa aman bagi pengguna dan kepastian bahwa aksi pengguna telah diterima dan sedang diproses. Yang keempat, mempermudah akses terutama saat digunakan satu tangan dan menghindari salah pencet tombol. Yang terakhir, menjaga efisiensi alur pengguna dan meminimalkan kebingungan saat kembali ke halaman sebelumnya. Kita lanjut ke dokumentasi dari step 8 dan 9. Feedback kesalahan error atau feedback desain terbaru telah dilengkapi dengan sistem umpan balik kesalahan secara real time ketika pengguna salah memasukkan informasi seperti username atau password saat login. Feedback ini tampilan melalui highlight merah pada field input yang salah. Pesan kesalahan spesifik di bawah kalau misalnya password salah atau username tidak ditemukan. Pop-up peringatan jika pengguna mencoba melakukan tanpa mengisi data yang wajib. Jadi di desain kami nambahin kayak misalnya kalau si pengguna tidak, misalnya si pengguna menambahkan saat login mengisi username dan password, misalnya yang dia user user itu salah, nanti bakal ada peringatan kalau misalnya si usernya ngasih password yang salah, nanti bakal saat kita pencet login bakal ada informasi salah kayak peringatan kalau password itu salah untuk memperingati user kalau passwordnya salah. Dan juga kalau misalnya user langsung memencet login tanpa mengisi username atau passwordnya, nanti juga bakal ada peringatan kalau belum mengisi data wajib. Dan selanjutnya ada loading indicator atau progress bar digunakan pada proses yang memerlukan waktu seperti pemrosesan transfer, top up, atau sinkronasi data. Animasi ini memberitahu pengguna bahwa aplikasi sedang memproses dan tidak hang atau error. Jadi di sini kami tambahin di step 89 kami tambahin itu ada proses indikator yang bisa kita lihat di sini kayak contohnya itu di saat kita mau transfer uang. Setelah kita memasuki jumlah yang kita transfer dan kita klik lanjutkan, nanti bakal ada gambar loading atau progress bar loading indikator dan tulis ada teks di bawahnya kalau transfernya on progress. Selanjutnya kita di error highlighting lagi. Bila ada form yang belum lengkap, file akan diberi garis merah dan disertai pesan kecil di bawah input. Hal ini membantu pengguna langsung mengetahui bagian mana salah atau diperbaiki.
Oke, di dokumentasi step 8 dan 9, kami ada menambahkan fitur help dan bantuan. Fitur bantuan detail ucast dapat diakses melalui menu Mi di bottom navigation. Di dalam menu ini, pengguna bisa menemukan Tell You Bot, asisten virtual yang siap membantu mulai simulasi chat dan kebutuhan bantuan cepat. Ada Help Center, menu khusus yang menyediakan, ada VA key, transaksi, top up, kendala login, dan lainnya. Dan juga ada panduan penggunaan aplikasi secara ringkas dan jelas. Jadi di Help Center itu ada VA key dan juga ada panduan penggunaan aplikasi secara ringkas dan jelas. Bisa kita lihat di sini desainnya. Dan desain dan penempatan fitur ini mengadopsi pola dari aplikasi e-wallet populer sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan bantuan kapanpun dan diperlukan. Jadi kami uh, mengambil desainnya itu ya dari desain aplikasi sebelumnya, tapi mungkin kami buatnya lebih gampang lagi biar bisa mudah digunakan oleh penggunanya nanti. Oke, di step 8 dan 9 ada justifikasi perubahan desain UI. Masalah sebelumnya itu ada, yang pertama tidak ada notifikasi kesalahan saat input login salah, tidak ada indikator loading saat progres berjalan, fitur selain transfer tidak bisa diklik interaktif, keyboardnya tidak fleksibel untuk input, dan terakhir tidak ada akses bantuan saat pengguna bingung. Perbaikan desain yang kami lakukan menambahkan error feedback, highlighting merah, pesan fisik di bawah, dan pop-up warning. Yang kedua, kami menambahkan loading indikator, spinner atau animasi titik-titik dengan pesan mohon tunggu agar penggunanya tahu proses apa yang sedang dilakukan. Semua icon fitur kini bisa ditekan. Kami bikin prototipe-nya yang bisa tuh sekarang itu top up, bayar merchant, tarik tunai dan lain-lain seperti e-wallet lainnya. Yang keempat, pengguna bisa mengetik bebas, misalnya catatan, nominal, nama bank, dengan validasi sesuai konteks. Dan terakhir, menambahkan fitur help berisi FUQ, fact, panduan singkat dan kontak bantuan seperti chat atau call. Alasan pemilihan objek dan perangkat meningkatkan visibilitas satu sistem dan memandu pengguna memperbaiki kesalahan. Yang kedua, memberitahu pengguna sistem sedang bekerja, bukan mengalami error atau freeze. Menyamakan ekspektasi interaksi dengan aplikasi keuangan populer agar lebih familiar. Yang keempat, memberikan kebebasan dan kontrol penuh pada pengguna saat pengisi data. Mengurangi rasa frustasi dan mendukung pengguna saat menemukan kendala. Manfaat apa aja yang kita dapatkan? Meminimalisir kesalahan berulang dan mempercepat proses login, meningkatkan kepercayaan pengguna dan mengurangi kecemasan saat menunggu, memberikan keleluasaan menjelajahi fitur, meningkatkan engagement pengguna, meningkatkan kenyamanan dan personalisasi interaksi, dan terakhir, mempermudah penyelesaian masalah tanpa harus meninggalkan aplikasi. Kesimpulan dan rekomendasi, redesain aplikasi Telekas berhasil mengatasi banyak kendala yang sebelumnya dihadapi mahasiswa, baik dari sisi teknis, visual, maupun pengalaman pengguna, dengan penambahan feedback interaktif, navigasi yang disederhanakan, serta integrasi bantuan langsung. Aplikasi ini menjadi lebih relevan dan nyaman digunakan oleh mahasiswa dalam kehidupan kampus sehari-hari. Yang kedua, kedepannya akan disarankan untuk menambahkan fitur offline token untuk transaksi di area sinyal buruk serta integrasi sistem Single Sign-On atau SSO dengan akun kampus. Fitur tambahan seperti pengingat pengeluaran dan kategori transaksi otomatis juga diharapkan mampu mendukung pengelolaan keuangan mahasiswa secara lebih terstruktur dan efisien. Baiklah, sekian dari kami tutup presentasi kami kelompok 10. Terima kasih. Untuk yang mau bertanya, silakan bertanya di LMS. Kami menantikan pertanyaan Anda kalian semua. Terima kasih.